tidak adanya Mark ini membuat canggung lini tengah Persib. Ya, beberapa kali Persib kebingungan. Tidak adanya Hugo Gomez ini membuat malapetaka. Gol pertama di menit ke-70 dan ini prosesnya sangat cantik. Dan disinilah jeniusnya David da Silva, ganasnya David da Silva, buasnya David da Silva. Halo guys, salam sepak bola. Selamat datang lagi di konten terbaru dari channel JP Story dan tentunya pada video kali ini sudah pasti saya akan mereview pertandingan final leg pertama antara Persib Bandung melawan Madura United. Yang mana hasil akhir sangat telak dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 3-0. Tentunya dengan skor 3-0 ini di leg kedua nanti di Madura akan sangat kesulitan karena secara permainan ini Madura harus mati-matian untuk mengejar selisih gol yang cukup berat. Minimal Madura harus menang 4-0 nanti di leg kedua. Langsung saja saya akan bahas match ini. Yang pertama kita bahas formasi dulu. Formasi yang diturunkan oleh Persib Bandung ini masih sama dengan formasi-formasi di semifinal, yaitu 4-4-2. Dan formasi ini tentunya sangat sukses dipakai oleh Boyan Hodak, terutama di match ini. Sangat sukses untuk meredam segala ancaman dan mara bahaya dari Madura United. Tapi sayang sekali Mark tidak bisa tampil karena terkena akumulasi kartu dan perannya digantikan oleh Irianto. Tetapi tidak adanya Mark ini nampaknya sangat berdampak luar biasa untuk permainan dari Persib Bandung. Dan Irianto juga nampaknya agak sedikit nervous, agak sedikit gugup ketika harus menggantikan peran Mark yang sangat vital di lini tengah Persib Bandung. Lalu untuk Madura United ini menggunakan formasi 4-3-1-2. Yang mana formasi ini ternyata menggeser Malik Rizaldi lebih ke depan, lebih ke tengah. Dan Dalberto itu di belakangnya. Jadi agak sedikit berbeda. Yang mana Malik Rizaldi ini sebelumnya itu bermain di sayap. Tetapi pada match melawan Persib ini Malik Rizaldi didorong lebih ke tengah. Ya, dan Dalberto itu mengcover di belakangnya. Langsung saja nih ya, di babak pertama nampaknya kedua tim ini sangat bermain hati-hati, baik Persib maupun Madura. Dan di babak pertama ini pertarungan yang lebih sengit itu ada di tengah. Bagaimana lini tengah itu sangat sibuk. Dan yang sudah saya katakan tadi bahwa tidak adanya Mark ini bagi Persib ini sangat berpengaruh. Irianto juga beberapa kali harus kewalahan dalam mengontrol lini tengah dan harus bertarung dengan Hugo Gomez. Yang mana Hugo Gomez ini lebih dominan dalam menguasai lini tengah dari Madura United. Nah lalu Persib pun di babak pertama ini hanya bisa bermain secara pelan-pelan dan cenderung ragu-ragu. Ya, beberapa kali melakukan terupas, melakukan long ball langsung ke depan. Namun sayang sekali David da Silva selalu bisa dimatikan pergerakannya oleh Kleberson. Ya. Jadi David da Silva tidak bisa berbuat apa-apa sebetulnya di babak kedua. Ya, dapat bola oleh Kleberson, dapat di cover, dapat dihadang laju pergerakannya. Dan nyaris David da Silva pun tidak dapat peluang sama sekali di babak pertama. Nah lalu Persib sebetulnya sempat mendapat beberapa peluang di babak pertama, yaitu melalui Stefano Beltrame. Nah, namun sayang sekali di menit ke-9 dan di menit 22 Stefano Beltrame ini sebetulnya mendapat kesempatan yang baik. Di menit 9 ada opsi sebetulnya untuk membagi kepada Febri Haryadi, namun sayang sekali dia memilih syuting dan syutingnya pun tidak terlalu baik nampaknya ya, bisa diantisipasi dan dengan mudahnya gitu ya bisa di cover ulang oleh back dari Madura United. Begitupun di menit 22 Stefano juga dapat peluang lebih bagus di menit 22, namun sayang sekali dia malah memilih syuting padahal ada opsi kepada Ciro, kepada David, ya kan? Namun sayang sekali Stefano Beltrame ini lagi-lagi memilih untuk langsung men-syuting, yang mana syutingnya justru sangat lemah dan buruk, ya. Tidak on target sama sekali. Nah, lalu Stefano juga dapat peluang lagi. Nah, yang ini lebih bagus yaitu menjelang berakhirnya babak pertama. Ya, yang mana Stefano ini langsung memplacing bola ke tiang jauh, namun sayang sekali bisa ditepis. Nah, tepisnya ini justru sangat berbahaya. Di sana ada David yang siap langsung menyegap bola, namun sayang sekali ruang tembaknya terlebih dahulu bisa ditutup lagi-lagi oleh Kleberson. Ya.
Nah lalu Persib pun hampir kebobolan sebetulnya di babak pertama. Itu melalui Nick Kuipers. Yang mana ini miskomunikasinya antara Nick Kuipers dan Kevin Ray Mendoza ini ada sedikit miskomunikasi yang mana hampir saja bisa dimanfaatkan oleh Marik Rizaldi. Kalau misalnya itu gol dan Persib blunder misalnya, wah itu akan sangat lain lagi ceritanya. Persib secara mental akan jatuh ya ketika harus blunder misalnya melalui Nick atau Kevin Ray Mendoza, dan Madura kemungkinan akan ada di atas angin. Nah lalu di babak pertama ini sebetulnya tidak banyak hal yang terjadi, namun yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa lini tengah ini menjadi lini paling sibuk, yang mana Hugo Gomez di babak pertama ini menjadi bintang yang memang pergerakan-pergerakannya itu mampu mengelabui Muhammad Irianto, Deddy Kusnandar, sehingga Persib harus kewalahan mengantisipasi lini tengah. Apalagi tidak ada Maklok. Ya. Tidak adanya Maklok ini membuat canggung lini tengah Persib. Ya beberapa kali Persib kebingungan apakah harus langsung ke depan, apakah harus seperti apa, apakah harus build up terlebih dahulu. Nah justru di babak pertama ini baik Persib dan Madura ini main ancur-ancuran. Bahkan Madura lebih sedikit baik daripada Persib. Itu di babak pertama. Nah kita masuk di babak kedua. Di babak kedua Persib full peluang. Ya Persib full peluang karena Boyan Hodak rasanya sudah mengevaluasi di babak pertama. Oh, ada yang kurang nih di babak pertama. Makanya di locker room kayaknya Boyan Hodak ini menyuntik mental pemain dan memberikan instruksinya agar lebih bisa bermain terbuka. Dan justru ketika Persib bermain terbuka di babak kedua, ini mampu menghasilkan peluang selama babak kedua. Dan nyaris Madura tidak dapat peluang sama sekali. Ya, hanya 1-2 kesempatan, namun itu pun tidak berbahaya. Nah, lalu di babak kedua juga, di awal babak kedua, ini ada insiden yang cukup membuat Madura kehilangan sosok pengatur bola, yaitu tidak adanya Hugo Gomez karena cedera. Terpaksa Hugo Gomez harus digantikan, yang memang seperti yang sudah saya katakan di konten sebelumnya, tidak adanya Hugo Gomez ini akan membuat Madura compang-camping. Betul saja kan? Tidak adanya Hugo Gomez kan Madura tidak bisa berbuat apa-apa, bola tidak, sirkulasi bola tidak lancar, ya kan? Lalu juga kreasi-kreasi bola menuju ke depan juga nyaris tidak ada karena peran Hugo Gomez yang sangat luar biasa bagi Madura. Ya. Nah lalu Malik Rizaldi pun, ya kan, di match ini tampil sebetulnya bisa tampil lebih baik, namun penjagaannya ini sangat ketat, apalagi oleh Hen-Hen. Beberapa kali Hen-Hen mengcover Malik Rizaldi sampai Malik Rizaldi kayaknya putus asa dan agak sedikit stres gitu ya menghadapi pressing dari Hen-Hen yang memang dia sendiri tidak dikasih kesempatan oleh Persib Bandung dan oleh Hen-Hen. Ya karena Hen-Hen pun sadar bahwa Malik Rizaldi ini sedang performanya sedang bagus, dan bahkan jika dikasih kesempatan ini mungkin bisa memberikan hal-hal yang lebih buruk untuk Persib Bandung. Dan tidak adanya Hugo Gomez ini membuat malapetaka. Gol pertama di menit ke-70 dan ini prosesnya sangat cantik. Bagaimana Ciro Alves, Beltrame dan Muhammad Irianto ini bekerja sama. Ya, asis Muhammad Irianto lewat chip bolanya ke Ciro Alves. Ya, ini mampu dicip lagi oleh Ciro dan mengelalui penjaga gawang Madura United. Ini gol-gol yang sangat cantik menurut saya ya. Karena memang prosesnya itu loh. Chip, chip. Ya, gitu ya. Dan ini gol pertama ini mental Persib langsung ya full. Ibarat baterai kalau dicas itu langsung kan full baterainya. Nah, ini Persib setelah kelelahan di babak pertama dan di gol pertama ini mengubah segalanya. Ya, Madura United sudah tidak fokus, apalagi harus diintimidasi oleh ribuan bobotoh. Ya. Dari gol pertama sampai gol kedua, Persib terus menyerang. Gol kedua lahir di menit 90 plus 3, artinya sudah tambahan waktu. Ya kan? Yang mana setelah masuknya Beckham Putra, ini lebih mempertajam serangan Persib. Ya. Gol David, asis dari Beckham, itu membuat Madura semakin sempoyongan. Ya. Gak tahu harus berbuat apa, gak tahu harus seperti apa. Ya, dan layak Persib sebetulnya mencetak gol lagi setelah gol pertama. Ya, karena memang Persib mempunyai banyak opsi pilihan pemain. Ezra Walian masuk, Beckham Putra masuk, Rian Kurnia masuk.
ya, Azikri masuk. Ini membuat semua permainan ini dikuasai oleh Persib Bandung. Dan gol kedua itu lahir dari asisnya Beckham Putra. Nah, lalu di gol ketiga ini pun menjelang akhir babak kedua, ya yang mana David da Silva tampil sangat luar biasa. Ya, bagaimana Beckham Putra lagi mengirimkan bola langsung ke lini pertahanan Madura. Ada David da Silva di sana yang mempunyai penguasaan bola yang sangat baik. Bahkan semua orang mungkin tidak menyangka bahwa itu akan terjadi gol. Dan disinilah jeniusnya David da Silva, ganasnya David da Silva, buasnya David da Silva, ya mampu menempatkan bola di jauh jangkauan dari penjaga gawang Madura, sehingga Madura dengan gol ketiganya dari David da Silva ini semakin membuat sempoyongan lagi. Bukan hanya sempoyongan, malah tersungkur. Karena mereka harus mengejar defisit gol minimal 4 gol mereka harus cetak. Itu pun jika Persib tidak mencetak gol. Tapi kan Persib yakin di leg kedua nanti tidak akan bermain semudah itu. Ya kan? Tidak akan bermain semudah itu. Nah, jadi kesimpulannya di match ini, Persib lebih unggul dari segi efektivitas. Lagi-lagi efektivitas dan kolektivitas Persib Bandung lebih unggul. Madura, bukan Madura tidak unggul, tetapi semua permainannya sudah dikunci oleh Persib Bandung, apalagi Hugo Gomez. Ya, karena Hugo Gomez ini sebetulnya yang menggendong Madura. Ya, kalau tidak ada Hugo Gomez ya ini akibatnya dihukum dengan beberapa peluang dan juga gol dari Persib Bandung. Nah, jadi kesimpulannya taktik Boyan Hodak dan Rahmat Basuki ini lebih dimenangkan oleh Boyan Hodak karena alasannya yang pertama Persib lebih siap dari Madura, lalu juga didukung oleh Boboto, lalu juga Persib punya kedalaman skuad yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh Madura. Jadi ketika Persib tidak ada Maklok, ya, tidak ada Beltrame, tidak ada Ciro, tidak ada David, ini masih sanggup sebetulnya menang lawan Madura. Tetapi Madura jika tidak ada Hugo Gomez, akibatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu ya. Jadi kita bertemu lagi di leg kedua nanti, ya. Persib akan bertemu lagi dengan Madura di leg kedua nanti pada tanggal 31 Mei 2024. Kemungkinan ada 5 hari lagi untuk waktunya recovery. Dan di sana leg kedua itu akan penentuan apakah Madura bisa comeback lawan Persib Bandung atau Persib yang membawa kemenangan dari Madura ke Bandung dan menjadi juara yang ketiga kalinya. Setelah 94, 2014 dan 2024. Ini masih menjadi suatu misteri. Banyak hal yang bisa terjadi, ya. Dalam sepak bola itu tidak ada yang mustahil, masih banyak yang terjadi. Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Oke, itu saja yang bisa gue sampaikan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Salam sepak bola.